Kenapa kok standar pelayanan? Oke. Recording. Got it. Kenapa standar pelayanan minimum kok? Kenapa pakai kata minimum? Ya, karena untuk jangankan maksimum ya atau yang standar yang normal, untuk minimum aja nggak nyampe kita. Kenapa? Karena segala macam. Bisa SDM-nya bermasalah, anggarannya bermasalah, segala macam bermasalah. Regulasinya bermasalah. Makanya lahirlah konsep standar pelayanan minimum. Ya, minimum kalau saya pergi ke Papua atau ke NTT, minimum ada 1 gelas air lah kalau di bidang air minum. Ya. Minimum ada jalan dari kelurahan, dari desa ke ibu kota kecamatan. Minimum harus ada jalannya. Nah, apakah jalannya jalan aspal, apa jalannya jalan sirtu, pasir batu, apa jalan tanah, itu standar teknisnya. Ya, tapi minimum ada jalan. Minimum kita tamat SLTP, maka lahirlah konsep wajib belajar 9 tahun. Minimum tamat SLTP. Padahal hari ini baru 8,4 tahun di Indonesia. SLTP pun nggak tamat gitu, asalnya. Ya. Oke. Tapi itulah konsep standar pelayanan minimum. Gitu ya. Jadi konsep ini, oke, mulai. Sebenarnya kalau masuk Pemda, kewenangannya apa sih Pemda itu sebenarnya? Karena kewenangan dasarnya di pelayanan. Anda berwenang. Kan begini, otonomi dulu. Otonomi, hak masyarakat untuk ngatur dan ngurus dirinya. Hak masyarakat ngatur ngurus dirinya. Ya, ngatur apa? Ngatur pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pasar, macam-macam lah. Itulah isi rumah tangga. Itulah urusan pemerintahan yang dilimpahkan. Itulah kewenangan, the authority, otoritas. Ya, bisa melakukan apa? Itu diatur di undang-undang. Ya, inilah kewenangannya. Nah, jadi begini sih ya. Ini kalau kita lihat shifting the power, ya apa yang terjadi dulu sentralisasi, ya sentralisasi sebelum reformasi kan ini kan ini biar kelihatan ini. Nah ini ya. Oke, apa yang terjadi dulu ketika ngatur pemerintahan itu ada 2 cara umumnya ya. 1 sentralisasi, 2 desentralisasi. Sentralisasi caranya bagaimana? Ya. Saya sekarang tugas pemerintah apa sih? 1, melindungi rakyat, ya, melindungi bangsa dan tumpah darah bangsa Indonesia, ya. Terus memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya mensejahterakan rakyat. Ketika sejahtera, kalau kita pakai Human Development Index, indeks pembangunan manusia adalah health, kesehatan, education, pendidikan, income, ya, penghasilan, ekonomi, ya. Ada 2 cara besar di dunia ini. Cara pertama sentralisasi, cara kedua desentralisasi. Sentralisasi caranya bagaimana? Ya, maka kita buat suatu kebijakan, ya, tempatkan orang kita. Ya, kalau novel orang pusat, maka saya tempatkan novel ke daerah. Novel orang daerah butuh makmur, mau sejahtera. Mereka butuh apa, Pak? Mereka butuh pendidikan. Yuk datang ke daerah, ini uang, ini SK, buat kantor pendidikan, buat sekolah, ya, buat universitas, berikan pelayanan pendidikan. Siap, ada novel. Maka orang daerah jadi pendidikannya bagus. Ya. Nah, kebijakan publik menempatkan novel ke daerah, itulah kebijakan publik dekonsentrasi. Jadi dekonsentrasi adalah kata halus daripada sentralisasi. Ketika orang pusat manjangin tangannya ke daerah, menempatkan orang-orangnya di daerah, memberikan pelayanan publik pada orang daerah supaya orang daerah sejahtera. Nah, lembaganya namanya field administration, kata orang Inggris. Ya, field administration, ya, kalau orang Indonesia katakan pemerintah wilayah. Kalau mengerjakan satu fungsi namanya functional field administration. Orang Indonesia mengatakan kanwil kandep. Makanya jumlah kanwil kandep dulu waktu Orde Baru lebih banyak dibandingkan jumlah dinas. Karena pemerintah Orde Baru sangat percaya betul memakmurkan bangsa, kanwil kandep lah ujung tombaknya memberikan pelayanan publik. Gitu. Itu yang terjadi. Salahkah? Tidak. Tidak ada, nothing wrong. Sejahtera nggak rakyatnya itu. Ya, bedanya ya artinya yang concernnya adalah sejahtera tidak. Nah, ini bahayanya bermain sentralisasi, ya. Ya. Nah, tapi sebelumnya ini saya lanjutkan. Nah, mereka lapor kemana? Ya karena mereka orang pusat, maka mereka lapor ke pusat. Mereka lapor ke pusat. Ya, oke. Ketika mereka lapor ke pusat, kalau negaranya kecil gampang lah. Tapi ketika negaranya besar,
Sulit. Terlalu banyak laporan nantinya ke pusat. Maka dibuatlah rekayasa pemerintahan yang kedua. Dibuatlah suatu unit pemerintahan yang bertindak untuk atas nama pusat, mengkoordinir Kanwil Kandep, membina pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, ya itu ada wakil pusat di daerah. Ya. Inilah namanya Integrated Field Administration. Kalau kata orang Prancis, prefectoral integrated system, ya, prefektur dengan sistem yang terintegrasi. Dia wakil pusat di daerah, ya, mengkoordinir orang-orang pusat di daerah melapor ke Jakarta. Inilah mesin pemerintahan sentralisasi. Ya, sentralisasi kalau wilayahnya luas, maka dia tempatkan orang-orangnya. Kebijakan itu adalah dekonsentrasi. Karena dekonsentrasi orang pusat ditempatkan, maka biayanya pusat. Maka lahirlah konsep dana dekonsentrasi. Ya, jadi inilah makanya dulu ketika sebelum reformasi, kepala daerah selalu gini. Gubernur, kepala daerah tingkat 1. Gubernur adalah refleksi wakil pusat di daerah. Kepala daerah 1, dia adalah kepala daerah otonom provinsi. Ya, jadi dia adalah melakukan dual function, ya, dual rule. Rule pertama dia sebagai wakil pusat, gubernur. Rule kedua adalah sebagai kepala daerah otonom. Dilakukan ke 1. Ya, ini. Jadi melakukan fungsi integrated, ya. Jadi 1. Ya. Nah, inilah dulu. Siapa dia? Gubernur, bupati, wali kota, kepala daerah tingkat 2, camat. Itulah di Indonesia. Salahkah? Tidak salah. Asal makmur. Masalahnya ketika tidak makmur, maka ya apa yang terjadi? Terjadilah reformasi. Ya. Dari sentralisasi menuju ke desentralisasi. Nah, dirubahlah konstitusi. Dikasihlah otonomi seluas-luasnya. Rubah konstitusi, di amandemen kedua ada 4 kali amandemen. Amandemen 2 dikatakan, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai urusan pemerintah pusat. Undang-undang yang mana? Undang-undang yang kita buat. Undang-undang 23 lah sekarang. Dulu Undang-undang 22, terus berubah jadi Undang-undang 32, terus sekarang menjadi Undang-undang 23. Gitu ya. Oke, jadi inilah desentralisasi. Caranya bagaimana? Berikan kewenangan seluas-luasnya. Ketika berandikan kewenangan seluas-luasnya, kalau cerita desentralisasi, ada 2 sebenarnya di dunia ini. Berbagi kewenangan. 1, kewenangannya terbatas, namanya ultra vires. Kalau orang Inggris ini ultra vires, ya, kewenangannya terbatas. 2, kewenangannya luas, general kompeten. Ya. Nah, Indonesia pakai general kompeten. Ya. Otonomi bukan dari jenderal kompeten, seluas-luasnya daerah. Maka untuk memakmurkan rakyat Indonesia diberikanlah hak kepada daerah untuk ngatur ngurus rakyat lebih banyak dibandingkan di pusat. Inilah sebenarnya filosofinya. Oke. Nah, jadi power sharing, berbagi kewenangan antara pusat daerah dikasih kewenangan yang seluas-luasnya. Maka muncullah kemudian ini yang kedua. Muncullah persoalan kekuasaan siapa yang diotonomikan seluas-luasnya. Ketika cerita maka otonomi, hak daerah ngatur ngurus dirinya. Hak ngatur ngurus dirinya kalau kita pergi ke 3 cabang kekuasaan pemerintahan, ya, eksekutif, legislatif, yudikatif, ya, kekuasaan siapa yang diotonomikan seluas-luasnya ke daerah. Oke. Apa kekuasaan yudikatif? Ya, ada MA, ya, ada macam-macam, ya, ada Komisi Yudisial, MK, Mahkamah Konstitusi, ada MA, ya, ya. Apakah kewenangan siapa yang dikasihkan? Ada Komisi Yudisial? Tidak. Ada pengadilan tinggi, pengadilan negeri, ya, TUN, pengadilan militer, agama. Itu adalah perpanjangan tangan MA. Dekonnya orang MA, ya, wakilnya MA, perpanjangan. Jadi perpanjangan tangan MA di daerah inilah, ya. Nah, berarti dia bukan OPD atau SKPD-nya daerah. Ketika bukan SKPD-nya daerah, maka ini tidak diotonomikan. Kekuasaan yudikatif tidak diotonomikan. Oke. Tidak dikasihkan ke daerah, pegang pusat. Nah, sekarang kekuasaan legislatif. Apakah kekuasaan legislatif diotonomikan? Mari kita lihat. Ini negara kesatuan, ini ada 3
lembaga, ada DPR, DPD, gabung ini dua jadilah MPR. Ya, oke. Tugasnya DPR, DPD terutama DPR apa? Membuat undang-undang. Oke. Ketika membuat undang-undang, apakah kewenangan membuat undang-undang diotonomikan di Indonesia sebagai negara kesatuan? Tidak. Ada DPRD di daerah, itu pembuat perda, bukan pembuat undang-undang. Ingat, DPRD pembuat perda, bukan pembuat undang-undang. Maka tidak cocok DPRD letaknya di sini. Karena di negara kesatuan, legislatif pembentuk undang-undang. DPRD pembentuk perda, bukan undang-undang. Beda dengan negara federal. Di negara federal, trias politika ada di negara federalnya, ada di state-nya, negara bagian. Jadi ada undang-undang federal, ada undang-undang negara bagian. Undang-undang negara bagian bisa beda-beda. Di satu negara bagian ada hukuman mati, negara bagian yang lainnya tidak ada hukuman mati. Satu negara bagian boleh pakai narkoba, di negara bagian lainnya tidak boleh pakai narkoba. Beda-beda dia. Indonesia negara kesatuan, pembentuk undang-undang hanya di sini saja. DPRD bukan pembentuk undang-undang. Berarti DPRD tidak di sini dia letaknya. Makanya Indah menjawab debat bahwa kami ini siapa, kata DPRD. Kami bukan pejabat pusat, bukan pejabat daerah waktu itu. Maka kami bukan pusat, bukan daerah, ya pejabat bukan katanya. Nah ini. Makanya di Undang-Undang 23 kita tegaskan bahwa DPRD adalah ya pejabat daerah. Ya ngerjain. Sekarang gini, dari mana argumen pejabat daerah? Kita lihat dari otonominya. Kekuasaan legislatif pembuat undang-undang tidak diotonomikan, kekuasaan yudikatif tidak diotonomikan, satu-satunya kemungkinan yang diotonomikan seluas-luasnya menurut pasal 18 ayat 5 adalah kekuasaannya eksekutif. Siapa memegang kekuasaan eksekutif? Presiden. Pasal 4 ayat 1 katakan, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Maka Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Apa itu kekuasaan pemerintahan? Kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan dari ngurus orang lahir sampai ngurus orang mati. Coba buktikan, plus lahir, buat akte kelahiran. Lahir besar jadi mahasiswa, tamat, jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, meninggal. Ketika meninggal dicatat di daftar dibuatin akte kematian. Kenapa orang mati kok pakai dicatat daftar kematian? Joke-nya adalah supaya orang itu jangan didaftar lagi sebagai pemilih dalam pemilu. Karena pemilu kemarin banyak orang hidup lupa didaftar, orang mati masih banyak didaftar. Maka lahirlah konsep DP4, daftar penduduk potensial pemilih. Berarti kewenangan eksekutif di tangan presiden, ini yang diotonomikan sesuatunya. Apa yang diotonomikan? Urusan pemerintahan. Urusan dari ngurus lahir sampai mati. Maka orang Inggris mengatakan from the cradle to the grave, dari ayunan sampai kuburan. Otonomikan seluas-luasnya. Otonomi itu punya siapa? Rakyat yang punya. Bukan kepala daerah, bukan rakyat minta. Rakyat datang ke Kemdagri, demo ke pemerintah pusat untuk membentuk Provinsi Banten, lepas di Jawa Barat. Contohnya Banten, lepas di Jawa Barat. Maka dibentuklah undang-undang pembentukan Provinsi Banten, ya, dengan undang-undang. Ketika lahir Provinsi Banten, silakan rakyat yang demo, silakan Anda memerintah. Nggak mungkin demonstran merintah rame-rame. Maka diadakanlah pilkada, memilih kepala daerah, diadakanlah pileg, memilih DPRD. Jadi kepala daerah dan DPRD orang dipilih rakyat, dapat mandat rakyat untuk ngurus rakyat. Ngurus apa? Ngurus urusan yang diberikan kewenangan presiden ini, yang seluas-luasnya dikerjakan oleh rakyat, diwakili oleh kepala daerah dan DPRD. Jadi mereka berdualah ini yang menjalankan otonomi seluas-luasnya. Kalau begitu, berarti DPRD ya bukan dia di sini tempatnya, dia di Pemda, maka dia jadi pejabat daerah ya yang berada di bawah presiden. Ngurus pendidikan atau ngurus pajak lah. Pajak, katakan pajak hotel. Dengan apa? Dengan perda. Yang buat perda siapa? Kepala daerah dan DPRD. Ya, PKB yang mengutin pajak siapa? Daerah, kepala daerah dengan DPRD dengan perda. Nah, ini perda untuk melaksanakan otonomi daerah. Nah, karena yang dikerjakan adalah kerjaan presiden, tanggung jawab akhir ada di presiden. Ketika tanggung jawab ada akhir di presiden, maka presiden punya hak untuk ngurus-ngurus daerah. Presiden tidak punya hak ngurus legislatif ke sini. Presiden tidak punya hak ngurus yudikatif. Presiden punya hak ngurus-ngurus ke daerah. Karena mereka ini adalah jajarannya eksekutif.
Ini yang harus jelas, ya. Jadi inilah mekanisme pemerintahan ya pimpinan daerah setelah pasca Orde Baru. Kalau zaman dulu nggak ada orang memperkarakan ini. Hari ini terpaksa diperkarakan karena DPRD-nya ribut. Kenapa kami bukan letaknya di sini? Nah, kok letaknya di sini sekarang? Ya karena Anda ngerjakan kerjanya presiden, tanggung jawab akhir di presiden, maka Anda diatur-atur presiden. Maka datanglah PP tentang tata tertib DPRD, ada PP tentang kedudukan keuangan DPRD, ya segala macam lah. Akhirnya segala macam. Oke, ngatur-ngatur. Oke, ini debat yang panjang sekali, masuk ke Mahkamah Konstitusi, ya ribut sekali. Sampai hari ini juga banyak scholars, para pakar yang belum tentu setuju. Tapi hukum positifnya ngatur kayak demikian. Ya, oke, terlalu panjang nantinya. Mari kita diskusikan. Oke, Mas Nando, Simanjuntak, what is your comment, please? Boleh nggak setuju nggak apa-apa, nggak harus setuju lah. Karena ini bimbel akademis lah, boleh. Saya nggak Pak, harusnya begini. Silakan aja. Gimana? Ada komen dulu, Mas Nando, atau Pak menyimak Prof, dulu? izin mau Ya. Oh ya, bertanya. Agus mau nanya, ya kan Gus? Dari Silakan. bagian yang Pak Made sampaikan ini, saya jadi sedikit merefleksi perkuliahan yang diampu sama Prof. Irfan, ya, Pak Made. Nah, itu bagus lah. Jadi tidak harus sama ya. Iya, jadi saya sedikit akhirnya mencoba memahami terkait dengan tulisan beliau otonomi bermartabat itu terkait dengan adanya apa pelimpahan urusan pusat ke daerah itu, jadi seolah ini apa namanya ya seperti yang Pak Made katakan, perdebatan yang panjang begitu kan. Ya. Cuman yang ingin coba saya tanyakan terkait DPRD nih Pak Made. DPRD, betul. Kalau posisi bagan yang Bapak sampaikan ini memang akhirnya ada gium bahwa DPRD itu hanya stempel kepala daerah, itu ada benarnya juga ini sebenarnya. Jadi tidak punya satu wewenang yang lebih pada dasarnya begitu. Nah, apakah memang posisi seperti ini itu sudah yang ideal di undang-undang yang terakhir yang Bapak sampaikan, atau masih memungkinkan akan ada perdebatan lagi Pak itu terkait dengan DPRD itu Pak? Oke, DPRD ya. Oke, mari kita saya harus dibedah nih, memang menarik ya. Jadi saya coba share ya. Jadi biar share screen. Jadi untuk menjelasinnya saya ambil nih kelembagaan pemerintah ya. Ini sebenarnya kuliah yang kemarin nih, bagus juga nih ya. Jadi saya share screen. Oke, sorry. Ini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Halo, kelihatan nggak ini? Sedikit pecah ya. Ya, oke. Sekarang supaya nggak pecah, saya kecilkan. Saya gedein. Ya, oke. Jadi di sini ya. Jadi, oke, gubernur, vice gubernur. Nah ini. Jadi coba saya tunjukkan sini. Ya, Mas Agus ya. Jadi kalau ini bupati wali kota, ini DPRD ya. Oke, di sini ya. Oke, apa yang terjadi? Sebenarnya yang punya otonomi itu kan rakyat, ya. Ketika rakyat punya otonomi, maka rakyat yang berhak ngatur ngurus. Masalahnya rakyatnya rame-rame, maka sulit, ya. Maka sulit rakyat untuk ngurus rame-rame. Maka dia pilih kepala daerah melalui pilkada, dia pilih DPRD melalui ini. Maka kepala daerah dan DPRD adalah orang yang dipilih rakyat, dapat mandat rakyat untuk ngurus rakyat. Ngurus apa? Ngurus urusan yang dikerjakan presiden dengan undang-undang. Undang-undang misalkan, ini urusan presiden, urusan eksekutif ini yang Anda urus, karena yudikatif tidak, legislatif tidak, maka urusan ini yang Anda urus. Oke. Maka ketika dia ngurus ini, ya, maka fungsinya bagaimana? Berdua diurus. Ini membuat aturan, ya, buat perda, ya. Ini menjalankan aturan. Ketika dia menjalankan aturan, maka ini bisa ngecek, ya, nanya, ngawasin, ya, benar nggak aturan dijalankan. Ketika tidak dijalankan secara benar, maka dia bisa minta penjelasan, interpelasi. Ketika interpelasinya tidak ditanggapi secara baik, dia bisa mengadakan angket.
Ketika angketnya terbukti bahwa ini nggak becus, dia bisa mengajukan pendapat, ya, menyatakan pendapat bahwa ini nggak becus loh, ganti dia. Nah, gitu ya. Oke, tapi hati-hati. Yang mengatakan ini becus, tidak becus, salah, tidak salah, siapa? Pengadilan. Maka pernyataan pendapat ini harus diuji di MA, Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung menyatakan bahwa ini memang nggak becus, membuat suatu kebijakan yang bikin ribut, gitu ya, bikin ribut, gitu ya, maka wajarlah dia kemudian dinyatakan bersalah. Ketika bersalah, putusan Mahkamah Agung jadikan dasar bagi si DPRD untuk mengajukan pemberhentiannya kepada pemerintah. Kalau kabupaten kota ajukan kepada gubernur, ke Mendagri. Mendagri melihat ada putusan dari Mahkamah Agung, pecat. Itulah kasus Aceh, ya, yang Garut yang dulu ribut, ya, inilah contohnya. 2, ketika mau memakmurkan rakyat, maka ini yang kepala daerah membuat aturan, ya, rancangan APBD. Kenapa dia membuat rancangan APBD? Karena dia yang day to day administration, ya, day to day administration. Ini bagaimana dia ini mempunyai fungsi anggaran, ya, fungsi anggaran yang punya banggar, badan anggaran untuk ngecek, ya, betul nggak rancangan anggaran. Nah, disinilah proses pembuatan anggaran, ya. Ini punya tim anggaran pemerintah daerah, ini punya banggar, maka ini tim anggaran dan banggar berdiskusi, ya, sehingga lahir kesepakatan, lahirlah APBD. Ketika APBD lahir, maka ini yang melaksanakan, eksekutif to execute, ya, DPRD to control. Inilah mekanisme check and balances, ya. Oke. Terus berikutnya, ya, jadi fungsi legislasi, fungsi budget, dan fungsi pengawasan. Artinya memang mereka by legal, ya, by law, mereka sama posisinya. Nanti pertanyaannya adalah, realitasnya tidak, Pak. Nah, lain lagi ceritanya. Kalau by law-nya benar tapi realitasnya tidak, bukan kesalahan di konsepsinya, kesalahan di implementasinya. Jadi, karena banyak, kalau kita yang kedua, argumen yang kedua, ya, kenapa kita menekankan sekali bahwa mereka ada di bawah eksekutif urusannya, ya. Kenapa di negara lain kok tidak begitu ngatur negara? Ya, tidak begitu ngatur negara, ya. Oke. Saya ngambil contoh. Saya ke Jepang, ya. Karena kebetulan saya ketua nyusun undang-undang ini. Undang-undang 23 saya lah otaknya, ya. Jadi makanya debatnya panjang banget. Ketika saya ke Jepang, saya datang ke Sendai, ya, kota Sendai. Kok tadi nampak nggak? Hilang, Pak. Enggak, tadi hilang. Tadi ada, ya? Tadi ada, Pak. Ya ada Pak, sekarang hilang Pak. Oh, tadi ada. Oke, saya masuk lagi karena saya takut kok nggak ada lampunya. Kok gini ada lampunya, saya khawatir tidak masuk. Oke, nampak lagi? Nampak? Sangat nampak, Pak. Oke, saya nampak. Oke, saya datang ke Sendai. Saya tanya, Mr. Mayor, saya tanya, Sendai yang kena tsunami itu, Mr. Mayor, Anda di negara, Anda di sini, Anda diatur-atur oleh pusat nggak? Enggak, karena kami otonomi. Anda kan negara kesatuan, ya, tapi kami otonomi, auto sendiri, dong, mas ngatur sendiri kami. Oke, good. Jadi saya cross check ke Tokyo, ke Kementerian Dalam Negeri Tokyo. Saya datang sana, saya ketemu pejabatnya sana, saya tanya, katanya Anda tidak ngatur-ngatur Pemda, benar nggak? Dan kenapa? Kemudian pejabat di Kementerian Dalam Negeri mengatakan, sebelum tahun 2000 kami ngatur-ngatur Pemda. Sama kayak Indonesia lah, ngatur ini, ngatur segala macam. Jadi Pemdanya nggak punya diskresi lah. Kami ngatur-ngatur ini. Karena negara kesatuan juga Jepang sama dengan kita negara kesatuan. Tapi setelah tahun 2000 kami buat undang-undang bahwa kami tidak ngatur Pemda lagi. Terus Pemdanya apa? Kami bermitra dengan Pemda. Mitra, bagus. Jadi Anda tidak punya kewenangan lagi merintah ngatur Pemda. Nah, mereka otonomi. Oke. Saya balik ke Sendai. Mr. Mayor, saya ingin nanya. Betul, bukan Anda bahwa Anda itu mitra lah, tidak di bawah pusat. Saya nanya Anda, korupsi sini banyak nggak? Nggak. Yang kontrol Anda siapa? Rakyat kami. Oke.
Pelayanan publik bagus nggak? Bagus. Yang kontrol Anda siapa? Rakyat kami. Oke. Ketika rakyat kami bisa kontrol Pemdanya, ya, apakah kemudian perlu orang dari Tokyo datang kontrol Anda? Nggak perlu. That is local wisdom, kearifan lokal. Itu yang tak terjadi di Indonesia tercinta ini. Kearifan lokal nggak ada. Jadi kalau udah jadi kepala daerah, jadi DPRD, rakyatnya kayak terputus saja. Hanya pada waktu pilkada aja. Itu satu ya. Makanya ketika saya ceritakan hal itu, ya saya datang ke Bali lah gampangnya. Saya tanya, bagaimana otonomi menurut Anda sekarang? Harus diatur nggak? Wah, atur Pak. Lah, kenapa harus diatur? Kalau nggak diatur Pak, setiap bulan purnama ada mutasi kan ya Pak. Tidak purnama mutasi terus adanya kan aja. Oh my God. Atur nggak atur? Saya sampaikan juga kepada Menteri Eselon 1 semua yang ikut ini. Kita atur nggak? Oke. Kalau daerah ngurus hutan, ngurus tambang, ngurus laut, kita biarin kayak di otonomi, auto sendiri nomor ngatur atau kita atur. Kalau kita banyak ngatur, akan berkurang otonomi orang, ya. Jadi prestise otonomi berkurang, discretion, the power of discretion akan berkurang. Kalau kita atur, bebas dia. Pilih mana? Pak Menteri, saya bilang. Bahaya kalau hutan ini nggak diatur. Wah, bahaya sekali, bisa rusak kita tambang, bisa rusak, segala bisa rusak. Harus atur-atur. Nah, itu pertanyaan. Sejauh mana kita ngatur? Makin banyak kita ngatur, makin berkurang otonomi orang. Makin sedikit kita ngatur, makin banyak otonomi orang. Oke. Ternyata para pejabat katakan harus diatur. Nah, bagaimana cara ngaturnya? Caranya adalah, jadi ini. Ketika kawan sektor kehutanan membuat aturan, maka Dinas Kehutanan harus diundang semua. Mendiskusikan aturan itu. Ya, aturan itu jadi apa? Permen, PP, segala macam. Nah, itulah NSPK, norma standar prosedur kriteria. Itu harus didiskusikan. Siapa yang jadi wasitnya? Siapa yang jadi koordinatornya? Kementerian Dalam Negeri. Makanya Kementerian Dalam Negeri adalah menteri yang mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyatukan antara kementerian sektor dengan kementerian ini. Oke. Jadi harusnya itu yang dilakukan. Di undang-undang ada, dalam praktek nggak jalan. Hati-hati ya. Ada tataran kebijakan, ada tataran implementasi. Implementasi yang payah Indonesia. Oke. Yang paling penting menurut saya argumen itu argumen yang kedua ya. Argumen yang ketiga adalah ketika kita lihat isi otonomi itu sendiri. Hati-hati. Kalau Anda baca literatur dari Barat, beda sekali dengan Indonesia. Indonesia pada waktu sebelum reformasi, otonominya kayak di Barat, ultra vires. Jadi kewenangan daerah itu dulu cuma 7-9, kewenangan provinsi 14, sisanya kewenangan pusat. Siapa yang mengerjakan kewenangan pusat? Kanwil Kandep. Makanya jumlah Kanwil Kandep lebih banyak daripada jumlah dinas pada waktu itu. Ketika terjadi pembalikan reformasi, dibuatlah otonomi seluas-luasnya dalam konstitusi, ya. Nah, ketika dibuat jadi daerah bukan lagi ngurus rumah potong hewan, ngurus pasar, itu bukan lagi. Daerah ngurus apapun yang diurus oleh pusat, kecuali yang 6 urusan, kecuali tentara, polisi, justice, itu diurus daerah. Itulah refleksi otonomi seluas-luasnya. Apapun yang diurus, itu juga dikerjakan oleh daerah. Nah, ini bedanya otonomi kita dengan otonomi orang. Di orang, Anda lihat, saya punya berapa negara, saya punya ini ya, kalau Anda mau. Bahwa otonomi itu lokal sekali. Jadi, argumennya sederhana aja. What is local government? Local government is government at the local level doing local affair. Pemerintahan di tingkat lokal, urusan lokal. Ya, pemerintah tingkat lokal ngurus urusan lokal. Di Indonesia, what is local government? Government di local level doing national affairs. Segalanya dikerjakan. Nah, ini sangat berbeda. 3 hal itu yang menyebabkan akhirnya ini. Maka banyak teori-teori yang diadopsi yang kita baca selama ini kok jadi begini di Indonesia. Inilah realitas Indonesia. Karena tidak ada otonomi seluas Indonesia di dunia ini. Indonesia adalah otonomi yang terluas sedunia. Itulah argumen saya. Ya, Anda bisa, apa bagus, saya senang ya ini. Jadi ini debatnya udah di Mahkamah Konstitusi, ramai banget. Ya, karena otonomi kita beda sekali, nggak ada otonomi, nggak umum. Coba Anda baca di literatur, otonomi orang itu ngurus jalan, ngurus pasar, terminal, kebun, perpustakaan, yang gitulah. Itu local government. Indonesia segala macam, laut, darat, laut dan udara diurus semuanya. Itu kalau dilepasin.
Pak, kalau boleh izin, itu sebenarnya inisiatif local government atau seperti apa, Nggak Pak? ada Itu orang campur tangan. lucu sekali itu tadi, Pak. Ini Hah? Pak Made tuh bahwa Hah? local government mengurusi nasional urusan itu. Ya, Itu karena inisiatif ya, daerah atau bagaimana? nggak ya karena perintah konstitusi. Ini Oke. menjabarkan konstitusi yang salah sebenarnya dari awal. Jadi Jadi interpretasi konstitusi ya, Pak, sebenarnya. jadi itu perintah konstitusi pasal 18 ayat 5, daerah melaksanakan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai urusan pemerintah pusat. Absolut milik pusat, tentara, polisi, itu yang milik pusat tuh, justisi, keuangan, ya, luar negeri dan agama. 6 urusan. Di luar itu kasih otonomi seluas-luasnya. Inilah implikasi kita. Saya diundang ke berbagai negara, saya datang ke banyak negara, ya mereka senang sekali dengar, wah, andai kan kita punya otonomi kayak Indonesia, bagus banget katanya. Saya bilang, hati-hati, jebakan otonomi luas, hati-hati sekali. Memang kelihatan bagus, tetapi begitu. Makanya kenapa kok kemakmuran susah, Mas Agus? Karena ketika otonomi luas, semua urusan kan akhirnya minta lembaga kan, semua lembaga minta pegawai, semua pegawai minta gaji segala macam. Ya, makanya kalau Anda bedah sekarang, contohnya banyak. Jakarta hari ini punya dinas kehutanan. Nggak ada orang hutan, nggak ada orang kerja di hutan, nggak ada hutan, buat dinas kehutanan. Hari ini semua daerah punya dinas pariwisata. Padahal cuma punya air mancur, ya buat dinas pariwisata. Padahal ongkos ngurus air mancurnya lebih mahal dibandingkan hasilnya. Karena alasannya menggali potensi pariwisata. Kenapa terjadi demikian? Karena moral hazard. Ya, orang Kementerian Pariwisata ingin ada kaki tangannya di daerah, walaupun itu bentuknya dinas. Jadi minimal mereka ada bisa nyalurkan dana, kalau datang ke daerah ada yang ngurus. Si daerah juga moral hazard, membuat kepala dinas. Jadi ada alasan. Ini kan kita buat urusan pariwisata. Ada membuat dinas pariwisata dan direstui oleh Kementerian Pariwisata, kita buat dinas pariwisata, dan tambah kepala dinas. Celakanya lagi, ditangkap oleh DAU. Kenapa DAU ada dana alokasi dasar, gaji pegawai dibayar oleh APBN, maka terjadi disinsentif untuk kesana larinya, Mas Agus. Ya, jadi Siap, ini Pak. ya luas sekali implikasinya. Tidak hanya nggak ada terjadi, baca literaturnya BC Semin apapun nggak akan ada cerita ini. Iya, Ini iya. buat khusus Indonesia. Ya, artinya kan sebenarnya itu interpretasi yang dalam tanda kutip terlalu melebar begitu, Prof. Ya betul, saya setuju. Kenapa interpretasi sangat lebar? Saya tanya, generasi sebelum saya menyusun undang-undang Pak Rias itu kakak kelas saya. Kenapa sih Anda kasih otonomi begini luasnya? Tidak, karena tidak lazim di dunia local government doing so wide otonomi, ya, so broad otonomi. Karena pada waktu lahirnya reformasi 97 itu persis beberapa tahun ketika Eropa Timur juga rontok itu. Eropa Timur kan rontok tahun 90-an. Ya, jadi dari Polandia nyebrang terus aja kolab Eropa Timur. Nah, ketika kolab Eropa Timur, takut gejala itu akan melebar ke Indonesia juga karena kayak melempar batu itu, melempar bola ya. Makin keras sentralisasi, maka kemungkinan pecah negara itu makin besar. Ya, makanya kasihlah otonomi seluas-luasnya itu sebagai sekarang kita bisa berpikir wajar sekarang, tapi beberapa waktu itu susah sekali. Emang suasana kebatinannya kayak demikian ya, kayak kan sekarang Anda coba ya, ketika saya pindahkan hutan dan tambang ke provinsi ya, orang udah ributnya setengah mati. Ini resentralisasi. Saya katakan bukan resentralisasi karena provinsi juga daerah otonom, walaupun dia menggunakan dual function. Gubernurnya ada wakil pusat di daerah, tapi dia juga ada kepala daerah otonom. Maka tergantung pembuat undang-undang mau taruh di mana, itu urusannya si pembuat undang-undang, DPR dengan pemerintah. Saya udah bilang sama dengan ketika menaruh SLTA di provinsi, ribut orang. Wah, ini malah desentralisasi. Kenapa kalau desentralisasi, kalau pusat yang megang betul salah. Tapi kalau ditaruh di provinsi itu masih dalam konteks otonomi daerah. Provinsi dalam otonom juga. Nah, saya udah katakan pada waktu itu kan siapa itu yang Tangsel, wali kota Tangsel, saya kenal baik. Ya, kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi, saya bilang, Anda kalah lah. Percaya sama saya, taruhan berapa Anda kalah. Memang betul kalah, di bawahnya kalah juga mereka. Karena
itu ini apa? Itu daerah otonom juga provinsi. Jadi begini ya, setiap negara punya model sendiri-sendiri. Ya, artinya tidak ada, memang tataran teoritis memberikan kita wacana. Tetapi dalam praktek ya, saya datang ke banyak negara. Saya datang ke Australia kemarin ya, saya tanya. Di Australia negara federal, kesehatan pendidikan itu urusannya state, bukan urusannya si federal. Tapi kenapa Anda punya Kementerian Pendidikan di pusat? Apa logikanya kenapa Anda punya Kementerian Pendidikan di pusat? Jadi mereka mengatakan ada istilah namanya subsidiaritas prinsipal. Pada waktu paling akhir yang tanggung jawab siapa sih di negara ini? Tetap aja pemerintah pusat, mau dia federal kayak, mau dia tidak federal kayak, mau apa, pemerintah pusat yang tanggung jawab akhir. Makanya kalau pendidikan jeblok di satu state, maka si federal akan membantu dengan berbagai persyaratan. Ya, maka itulah kalau Anda ingat di Amerika pada waktu Obama merintah, lahirlah Obamacare. Ya, Obama ikut menanggung asuransi kesehatannya orang miskin. Lahirlah Obamacare yang kata untuk membantu orang miskin. Apa kesehatan bukan urusannya federal kok, tapi itulah yang dilakukan federal untuk membantu. Ya, datang lagi si Trump, oleh Trump Obamacare dihapus. Ya, itulah. Jadi oke, dari ini pelajaran apa yang kita peroleh? Tidak ada sesuatu yang ajak ngurusnya. Yang penting bagaimana kita bisa menghasilkan Pemda yang. Jadi segala teori itu referensi bagus ya, tapi begitu masuk ke realitas, Anda sesuaikan dengan realitas bangsa Anda. Itu pengalaman saya. Sama datang saya ke Kamboja, di sini otonominya seberapa? Saya tanya. Oh, kami sudah memberi kewenangan ngurus air kepada desa. Saya bilang, itu tahun 70 di Indonesia. Jadi ngurus air itu tahun 70 di desa. Sekarang kita udah jauh. Makanya orang-orang di negara lain sangat rindu otonomi kayak Indonesia. Saya cerita depan mereka, mereka senang kali dengarnya. Tapi saya katakan, be careful the trap of wide autonomy. Saya setuju katakan tadi sama Agus, bahwa ini interpretasi yang sangat lebar. Tetapi jangan coba-coba, Gus, Anda terus kemudian, ini salah, ini harusnya lebih lokalitas. Nggak bisa, langsung ributnya setengah mati. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan, realitasnya kayak begitu. Oke, this good. Jadi minimal itulah yang waktu kuliah sesi pertama yang terlihat, ini kira-kira itulah ceritanya kira-kira. Good. Any comment, please? Ya, harus. Jadi Anda harus tahu persis, sehingga ada enak berdebatnya. Saya senang kali ada perdebatan kayak gitu. Ini intellectual exercise. Gimana, Gus? Are you okay or not okay? Siap, Pak. Sangat menarik. Ya, ini debat udah paling lama di Mahkamah Konstitusi. Ini debat saya datang. Karena saya yang buat. Kepala saya keluar di undang-undang ini. Jadi memang debat, dan saya udah lihat keliling dunia, saya belajar ini. Jadi saya kasih contoh lain. Ya. Saya datang ke Amerika, ke New York. Saya tanya, New York tahun 74 bangkrut. Menarik sekali, tahun 74 New York bangkrut. Saya tanya, what do you mean by bankrupt? Ya, ketika apa, sampah numpuk, air nggak jalan, transportasi macet, segala macam, pelayanan publik brengsek semua. Maka dicaplah bahwa New York bankrupt, gitu ya. Terus what happened? New York kan state, negara bagian. Oh, kembali ke residual function, ya. Residual function yang mengatakan bahwa at the very end tanggung jawab akhir adalah pemerintah pusat. Kebetulan pemerintah pusatnya namanya negara federal, pemerintah federal. Maka pemerintah federal yang turun tangan, di take over lah New York. Saya tanya, what do you mean by take over New York? Maka semua pegawai duduk manis dikerjakan oleh federal. Semuanya federal yang ngatur pembiayaan orang-orang. Nah, begitu baik, what happened? Dikembalikanlah ke state lagi. Itu. Maka dari sana lahir pasal yang saya buat begini. Indonesia sekarang gejalanya adalah proliferasi pemerintah daerah, pembentukan pemerintah daerah yang banyak. Apakah mungkin terjadi amalgamasi, ya, penggabungan pemerintah daerah? Saya katakan mungkin. Pada negara-negara yang waras, ya, nanti suatu hari akan terjadi amalgamasi karena efisiensi. Itu sudah terjadi di negara Skandinavia, di Australia, di mana banyak negara. Jadi pada awal proliferasi orang. Tapi nanti ketika pelayanan publik, sekarang kenapa tidak terpikirkan? Karena uangnya dari DAU dan alokasi umum. Ya, kalau PAD berapa? Paling 15% hasil dari PAD. Semua uang dari pusat. Jadi
kecenderungan untuk proliferasi kuat sekali. Ya, tapi pada suatu hari nanti, sekarang saya sudah lihat di Undang-Undang 122 ini, 2022 HKPD udah mulai ke pelayanan publik larinya. Uang itu lari ke pelayanan publik. Unit cost-nya berapa? Nanti kalau udah lari ke pelayanan publik, maka orang akan, kenapa harus membuat pemadam kebakaran tiap kota? Kalau gabung dekat, ya jadikan satu saja. Kalau Tangerang dan Tangsel dekat itu pemadam kebakarannya satu aja, ngapain banyak-banyak? Nah, itu yang debat saya ketika saya bawa wali kota ke Inggris, mereka bingung. Karena wali kota Wolverhampton katakan, kami sangat bangga setelah sekian tahun kami mempunyai kebakaran sendiri. Nah, kok dinas pemadam kebakaran kok nunggu bertahun-tahun negara Inggris kayak gini? Tanya, kenapa Anda bertahun-tahun buat pemadam kebakaran? Oh, karena kami kalau buat pemadam kebakaran, dari mana uangnya? Kami harus naikin pajak. Kami jadi tidak populer. Maka kami kerjasama dengan daerah sebelah. Tapi karena tuntutan masyarakat sudah banyak sekarang, kami misahkan diri membuat pemadam kebakaran sendiri. Nah, itu yang akan terjadi di Indonesia ke depan. Sekarang karena masih DAU gininya, jadi tidak ada apa itu disinsentif kan, kayak pegawai dibayar oleh DAU dan alokasi dasar. Nah, ini yang menyebabkan kenapa tidak ada efisiensi. Nanti ke depan saya yakin, just a matter of time, pasti efisiensi karena dituntut oleh globalisasi segala macam. Ini kalau cerita gini nggak akan habis sehari. Ini debat yang sangat menarik dan lively, hidup ya. Jadi begitu ya saudara sekalian. Jadi kalau ada yang ini harus tanya, harus tahu persis karena Anda bertemu dengan desainernya otonomi yang sekarang ini saya yang desain. Wah, luar biasa. Karena saya buatnya aja konsepnya 3 tahun di Senayan, saya 2 tahun itu berkelahi dengan DPRD, dengan DPR RI itu, aduh ampun. Pak, mau nanya dong. Kayaknya nggak gampang, Mbak Windy, nggak gampang. Ya, jadi Pak, mau... sampai hari ini banyak. Oke, ya, Pak, yes. Apa, ini Windy, kayaknya kemarin nih ya? diskusi tentang dekonsentrasi dengan Prof. Irfan kayaknya cukup sering dikemukakan nih Pak. Ya. Karena bahwa yang terkait pembentukan peraturan undang-undang otonomi daerah ini, kira-kira Pak, tadi kan kalau dekonsentrasi di penjelasan Bapak sebelumnya itu bahas halus sentralisasi ya Pak. Ya, betul. Terus kira-kira dari penerapan di undang-undang pemerintahan daerah sekarang Pak mengenai pelaksanaan dekonsentrasi dari definisi dan prinsipnya itu sesuai nggak sih Pak dengan teori atau memang dikembangkan secara khusus untuk kondisi Indonesia dengan otonomi seluas-luasnya untuk daerah Pak? Ada tanggapan Pak? Ya, jadi gini sih ya. Tidak ada negara sentralisasi 100% atau negara desentralisasi 100%. Itu dulu argumennya ya. Sejauh mana desentralisasi dan sejauh mana sentralisasi. Jadi gini, ketika orang pusat membuat, jadi gini ya, ngurus Sungai Berantas, di luar yang 6 kewenangan dah, tentara, polisi itu kan sampai ke desa. Kalau ngurus Sungai Berantas itu liwat Jawa Tengah, dari Solo, liwat Jawa Timur. Itu kewenangan siapa? Kewenangan pusat. Nah, berarti orang pusat harus ada di sana. Kan gitu ya. Orang pusat dari sana. Karena kita alergi dengan kata kanwil kandep, alergi, bangsa ini udah alergi. Ya, realitasnya. Maka jangan ada kanwil kandep. Maka dibuatlah balai besar, Mbak Windy. Balai besar, Sungai Berantas, gitulah. Ya, jadi dibuatlah balai besar yang sebenarnya kembali kepada definisi. Ketika ada orang pusat manjangin ke daerah, tangannya ke daerah, itulah dekonsentrasi. Ya, kalau gitu kantor polisi dekonsentrasi dong. Yes. Kalau gitu Kodim Kodam, iya betul dekonsentrasi dari sisi pemerintahan. Kalau Anda ceritakan itu pada mereka, bukan, kami dari Mabes katanya kan gitu. Nah, kalau kayak Singapura, Hong Kong, Monaco, Macau, nggak perlu dia dekonsentrasi. Karena pemerintah pusat dari ngurus GOT sampai pertahanan. Jadi, dekon akan lahir, konsep dekon akan lahir ketika wilayahnya luas. Maka ada kebutuhan orang pusat naruh orangnya. Karena ketika ada katakan universitas ya katakan. Ada rektor ITB gitulah, ya rektor ITB. Rektor ITB itu aparat dekon bukan? Aparat dekon. Dia orang yang diatur bukan oleh Pemda, ya ada orang yang diatur oleh Kemendikbud untuk jadi rektor kan, makanya kewenangan Kemendikbud. Itu data teoritis itu dekon. Teoritis ya, walaupun Anda setengah mati berbusa-busa ceritain, Bapak ini perangkat dekon, oh bukan saya rektor loh katanya. Nah itu, jadi ini artinya menjelaskan dari sisi pemerintahan dengan menjelaskan dalam realitas.
Kan celakanya Mbak Windy, di Indonesia banyak realitas orang bicara. Ya, jadi banyak realitas, bukan pendekatan teori. Ya, saya katakan, tuh, dekon itu kan arang pusat, dana dekon itu dana untuk siapa aja. ITB dapat dana, itu dana dekon sebenarnya. Tapi dibilang dana dekon, ya nggak mau. Bukan, ini dana dari Kementerian Perhubungan. Dananya untuk orang Anda di sana. Tapi dibilang, celakanya di Indonesia, dana dekon hanya dikenal untuk gubernur sebagai wakil pusat. Gitu. Jadi, terus Anda bilang, oh enggak, itu kata teori di kelas saya itu dekon itu. Enggak, Mak, suka-suka Mbak aja kata polisi kan. Saya ini Kapolda gitu ya, saya ini. Tapi Anda sebagai akademisi harus mengatakan, Bapak, ini pemerintahan dari A sampai Z, lahir sampai mati, termasuk polisi, termasuk tentara, segala macam. Ya, jadi ada yang didesentralisasikan, ada yang setiap didesentralisasikan tidak bisa. Pendidikan desentralisasikan 100% nggak ada. Berarti kampus UI milik Depok dong. Kalau dari semua kan nggak mungkin milik Depok ya. Alangkah beratnya beban Depok untuk nanggung UI, kan UI berapa triliun biayanya, bangkrut Depoknya. Karena yang menikmati UI itu banyak dari seluruh Indonesia, jadi urusan pusat walaupun dia ada di Depok. Ini juga kan salah orang daerah. Orang daerah sering mengatakan ini wilayah kami. Ya, di wilayah Anda, di hamparan wilayah batas administratif Anda, ada kantor polisi milik pusat, ada kejaksaan milik pusat, ada pengadilan milik pusat. Iya, tapi ya mereka tunduk pada Anda kalau menyangkut IMB. Kalau Anda buat bangunan ke pengadilan harus pakai IMB, walaupun nggak bayar karena kantor pemerintah. Jadi ada IMB. Anda harus ngikutin tata ruang daerah. Karena kalau melanggar tata ruang nggak bisa Anda, walaupun ada orang pusat harus Anda mematuhi. Itu namanya ada orang Jadi dalam suatu hamparan wilayah administratif, ya kalau anggaplah suatu wilayah Pemda itu, daerah otonom, itu banyak segala macam ada. Ada perangkat dekon sana, ada perangkat desen di sana, ada masyarakat di sana, ada swasta sana. Nah, itu semua diatur banyak dalam tata ruang. Tata ruangnya dengan apa? Perda. Tapi ketika tidak boleh dilanggar, walaupun Anda orang pusat, nggak boleh. Itu Mbak Windy, you get the point. Siapa tadi nanya? Windy kan? Iya, berarti Ya. yang definisi di undang-undang itu Pak, yang di poin nomor 9 itu lebih ke mengatur atau mengakomodir unsur realitas yang terjadi di Indonesia gitu ya Pak? Betul. Jadi gini, saya kasih tahu ya. Undang-undang itu produk politik, bukan produk akademis. Ya. Memang ada naskah akademis, kita buat naskah akademis ya. Tapi ketika pendekatan akademis tabrakan dengan pendekatan politik, kepentingan akademis tabrakan dengan kepentingan politik yang menang. Kalau nggak jadi undang-undang itu. Makanya Mbak, ada pasal perak, pasal perunggu, pasal emas, pasal berlian, itu di sana permainannya. Ya, get the point ya. Makin maju negara, suatu negara, makin realistis dia berpikir, pendekatan akademisnya makin kuat. Makin tidak maju suatu negara, ya primordialismenya yang jalan itu. Ya, makanya ketika membuat undang-undang banyak supporternya, Mbak. Ya, baik swasta maupun daerah maupun apa banyak. Oke, any question? Ya, ini oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Ini menarik nih. Diskusi ini harus tahu benar ya. Jadi ketika demo jelas Anda apa yang ada. Jadi ngerti benar. Debatnya panjang banget kan. Ini bagus wacana akademis. Karena kebetulan saya ditunjuk dan saya punya akses kemana-mana, dibantu oleh donor segala macam saya ketika buat ini. Jadi makanya luas begininya. Tidak terbatas buku aja yang saya baca. Jadi realitas datang ke negara itu, lihat bagaimana berdebat dengan kawan-kawan di negara itu. Oke. Let me share the screen. Melanjutkan ya. Jadi saya ini bukan jadi new share yang tadi. Oke. Share. Oke. Inilah tadi sudah. Nah, inilah. Jadi ini yang 6. Daerah jangan sampai was-wasnya kecuali tentara, polisi, keuangan, justisi, ya. Kehakiman nih ya. Nah, terus kemudian politik luar negeri, Kemlu dan agama. Ya, kenapa agama kok jadi ini debatnya lain lagi? Saya ingat sekali debatnya, saya tanya karena di tahun 99 dibuatnya. Kenapa kok agama jadi urusan yang absolut yang tidak diotonomikan? Karena pada waktu itu ada trauma negara bisa pecah karena Uni Soviet pecah, ya negara pecah
maka dikhawatirkan pada waktu itu tiap daerah akan menerapkan syariat agamanya masing-masing. Maka ditekankanlah agama jangan diotonomikan. Makanya dari desa, dari level desa sampai Jakarta, itu pegawainya adalah pegawai Kementerian Agama. Nah, di luar itu semuanya diotonomikan. Semuanya, ini yang tidak lazim. Ya. Karena memang suasana kebatinannya pada waktu itu begitu. Artinya dari A sampai Z, lahir sampai mati, tidak diotonomikan. Maka ketika tidak diotonomikan, argumennya kemudian dibangun adalah seluas apapun otonomi diberikan ke daerah di negara kesatuan, tetap aja orang pusat masih kerja di sana. Tadi saya katakan, even di negara federal, dia Obama membuat Obamacare, kesehatan padahal bukan kewenangannya dia. Bahkan di Australia pun negara federal, mereka membuat Kementerian Pendidikan. Ya, nah, jadi apalagi negara kesatuan, tanggung jawab akhir di presiden. Ketika tanggung jawab akhir di presiden, maka seluas apapun otonomi yang diberikan ke daerah, tetap orang pusat kerja di sana. Ya, paling sedikit membuat norma, standar, prosedur, kriteria, membuat standar kurikulum, standar guru, standar dosen. Ya, oke. Kemudian provinsi kerja di sana dan kabupaten kota kerja di sana. Di urusan itu ya, maka namanya urusan bersama. Namanya kenapa konkuren? Overlap ya, concur itu overlap ya. Nah, jadi pusat ngerjain kesehatan, provinsi ngerjain kesehatan, kabupaten kota ngerjain kesehatan. Nah, berarti overlap dong dia. Maka istilahnya concur. Nanti kita ceritakan bagaimana membaginya supaya tidak tabrakan gitu. Ya. Maka ini konkuren dari lahir mati di luar yang ini semuanya bersama dibagi rata dua. Ini filosofinya sederhana aja. Sejahterakan rakyat. Rakyat sejahtera kalau pakai IPM, health education, jadilah dia pelayanan dasar. Jadilah dia urusan wajib. Kenapa wajib? Karena terkait dengan pelayanan dasar. Ya. Terus kemudian income, kembangkan sektor unggulan. Jadilah urusan pilih. Pilih urusan yang memang benar-benar unggulan, unggul di daerah Anda. Kalau Jakarta tidak unggul di hutan, kenapa membuat dinas kehutanan? Fungsinya boleh ada, tetapi tidak harus dibuat lembaganya. Begitu harusnya. Ya, pilihan. Ya, contoh pertanian. Ya, nah ini filosofi ini yang tidak dipahami betul ya. Nah terus kemudian ketika wajib pelayanan dasar, wajib ngurus kesehatan, wajib ngurus pendidikan, wajib ngurus infrastruktur PU. Boleh Pak wajib, mana uangnya kan gitu. Memang butuh uangnya berapa kan gitu. Ya tidak ada standar, maka butuh uangnya sebanyak-banyaknya, maka anggaran sebanyak-banyaknya. Itu lahir filosofinya. Ya, nanti kalau semuanya minta sebanyak-banyaknya, habis uangnya kan. Maka harus ada standar. Maka lahirlah konsep SSA, Standard Spending Assessment. Analisis spending atas dasar standar. Karena kita masih berkembang, masih negara miskin lah kasarnya, maka terpaksa pakai standar pelayanan minimum. Kenapa minimum tidak maksimum? Boro-boro maksimum, minimum pun kita nggak mampu ngasih. Itu filosofinya. Oke, inilah anatominya urusan pidana atau arsitekturnya. Oke, any question please? Ya, ada harus nanya ya, harus jelas sekali. Karena Anda ini akan banyak sekali debat di luar nih soal ginian nih. Belum lagi dengan daerah, ya daerahnya ribut lagi dia. Masuk kalau akademisnya ribut masih akal lah, karena baca buku banyak. Daerah pun ribut juga ini. Pak izin Pak. Ya, Noval, gimana Noval? Izin bertanya Pak terkait SPM ini tadi Pak. SPM ini kan apa? Dia kan turunan ya Pak? Bukan. Ya. Tadi untuk memastikan bahwa pelayanan urusan wajib itu dijalankan. Nah, ya. Jadi kan sekarang itu ada PPSPM yang baru Pak 2018. Ya. PP 2 2018. Itu sekarang itu apa namanya? Jalan itu sudah tidak masuk menjadi jenis yang dimuat SPM-nya Pak. Maksudnya jalan itu sudah tidak termasuk dalam SPM pekerjaan umum. Sekarang itu di urusan PU ya nggak masuk ya pekerjaan umum, padahal sebelumnya di PP yang sebelumnya di 2014 di 2010 dan itu tuh selalu masuk Pak. Sekarang hanya ada air minum dan sanitasi atau limbah kalau nggak salah. Nah itu padahal kan
kalau misal kan kalau di apa namanya, di undang-undang pemerintahan daerah itu tadi ya Pak, kalau pekerjaan umum kan ada irigasi dan lain-lain, kan memang Ya, tidak semua daerah ada irigasi kan Pak, makanya irigasi tidak masuk SPM. Tapi kan kalau jalan semua daerah kan ya, punya jalan. jalan Pak. Lalu apalagi kalau bicara kualitas jalan kan apa ya namanya, dari 500-an ribu jalan yang ada di Indonesia Pak, dari pusat sampai daerah itu kan 400.000 sekiannya punya daerah, dan itu Ya. kemantapannya di bawah 60%. Nah, kenapa kok tidak dimasukkan di PP SPM yang terbaru itu? Kira-kira dugaan Bapak seperti apa? Lalu padahal di RKP 2019 itu di situ tertulis Pak, jalan itu DAK reguler bidang jalan ditujukan untuk pemenuhan SPM gitu. Padahal SPM-nya sudah dihapuskan. Nah, itu seperti apa Pak? Oke, jadi novel ini menarik ya. Jadi gini, ketika Anda SPM SPM infrastruktur ya, jalan PU lah, PUPR ya. Sebenarnya yang sekarang ini kan kesannya yang menentukan itu kan si Kementerian PUPR. Yang ngecek dia siapa sih? Ngecek and balances dari ngecek si PUPR siapa sih? Jadi bahwa yang tadi Anda kan Anda ahli, Anda katakan tadi harusnya jalan masuk dong minimum ada jalan dah dari ibu kota, dari desa ke ibu kota kecamatan minimum ada. Perkara jalannya nanti jalan tanah, jalan aspal, jalan beton itu lain lagi usaha teknisnya. Tapi minimum ada akses. Itu kata. Anda kan Anda expert, Anda akan katakan begitu. Itu terjadi debat yang menarik. Nanti si PU punya alasan juga, buru-buru jalan Pak, air minum aja yang lebih penting belum ada semuanya katanya. Oke. Nah, harusnya debat itu yang terjadi. Saya harapkan debat itu yang terjadi. Maka ketika ini membuat SPM, yang awal otonominya adalah Kemdagri, tapi jangan biarkan Kementerian Sektor membuat sendiri tanpa dicek sama ahli. Celakanya ini masalah behavior dari KL itu ya. Mereka senang ya buat sendiri saja, gitu. Buat sendiri, nanti mereka sosialisasi sendiri, tidak pernah nanya rakyat. Jadi akhirnya jadilah kayak gini. Artinya kelihatan sekali nggak ada koordinasi. Di keuangan ngatur bahwa harus ada DAK tentang mencapai SPM infrastruktur jalan, katakan di sininya nggak ada, kan ironis. Artinya koordinasi ketika membuat SPM jalan itu pasti dengan permen itu kan SPM-nya sendiri. Kalau prinsip SPM dengan PP 2 kan 2018. Tapi kalau sektornya pasti kementerian yang buat peraturan menteri. Artinya peraturan menteri itu ya jalan sendiri saja dia tanpa koordinasi dengan. Makanya kan sekarang kan sebenarnya udah ada gini, event peraturan menteri pun harus ke Kumham. Ya, sebenarnya untuk inilah makanya ada Ditjen harmonisasi peraturan perundang-undangan, harmonisasi. Saking tidak harmonisnya, maka lahirlah Ditjen harmonisasi peraturan perundang-undangan. Saking tadi campur aduk itu semua kacau. Ya, ini pun seperti kata Anda dari Noval, ini pun masih tidak ada koordinasi. Bayangin aja. Betapa puyengnya ngurus Republik Indonesia ini kalau lihat dari sisi itu. Luar biasa. Jadi saya ini ya, kenapa zaman Pak Harto nggak terjadi kayak gini-gini? Zaman Pak Harto itu monolitik, sentralisasi sebenarnya, sentralisasi yang kuat. Pak Harto yang menentukan siapa jadi menteri A, menteri B, dia aja yang menentukan semua. Maka zaman dulu menteri nggak pernah ganti, Noval. Ya, menteri itu berkali-kali berpelita-pelita dia nggak ganti-ganti. Ya, sekarang Anda ditanya menteri A tahu nggak menteri apa LH, nggak tahu, banyak orang nggak tahu, saya aja nggak tahu kok menteri ini. Oh, siapa menteri yang ini? Menteri kayak Naker itu siapa sih menterinya? Oh, ini menterinya. Karena pluralis politik ini yang plural ini, yang semuanya minta jatah ini ya. Nah, ini akibatnya juga koordinasi kadang-kadang susah. Koordinasinya susah juga. Ego sektoralnya kuat ya. Jadi kalau menurut saya, kenapa ini bisa terjadi yang seperti Anda katakan? Saya setuju dengan Anda. Kenapa terjadi? Ya karena tidak ada yang ngecek. Kalau pemerintah tidak cek, tidak terjadi balance. Maka lahirlah konsep check and balances gitu. Supaya balance, dicek supaya balance. Makanya Anda kalau main catur di Inggris ditanya cek gitu. Kalau di Indonesia kan seka gitu ya. Di Inggris cek rajamu mau kumakan gitu maksudnya. Dia bertindak balance artinya. Check and balances gitu lah. Itu Noval. That is the reason.
Saya nggak Izin, bisa jawab alasannya kenapa, yang ada koordinasi itu ya. Jadi izin Pak. suka-suka aja. Nah, Kemarin sempat saya tanyakan Pak ke Kemendagri di Pak Kemendagri nggak bisa jawab, itu percaya sama saya. Apa jawabnya Kemendagri? yang di Bangda Pak. Dia Ya. bagian pekerjaan umum, dia bilangnya apa? Mungkin ini terkait prioritas ya Mas. Jadi yang diprioritaskan air minum sama ini. Terus lalu saya cek air minum itu 88% Pak, aksesnya yang nasional itu udah bagus banget. 88%. Pemantapan jalan kabupaten kota itu 58-59% gitu. Jadi yakin, data you yakin ya. Saya nggak yakin Kemendagri bisa jawab itu, karena saya orang Kemendagri, saya tahu benar mereka nggak mampu jawab alasannya yang gitu. Jadi Ya, saya udah dari dulu ngasih tahu, yang ngerti soal jalan ya ahli jalan, bukan orang Kemendagri. Kami hanya mengawal rambu-rambunya. Kita bisa lihat ya, SPM-nya, saya ikut ngawal SPM-nya orang kesehatan. Itu setengah mati tuh. 1 tahun nggak beres, semuanya profesor dari UI, dari Gaul, semua datang profesor, ngomong semua. Mak, saya bilang, saya hanya ngawal rambu-rambu otonominya, saya bilang. Jangan membuat terlalu tinggi, duitnya nggak ada. Jangan membuat terlalu rendah, ini mah negara abal-abal jadinya. Jangan buat terlalu tinggi, duitnya nggak ada. Nanti ini kayak pajangan aja, oh harus Anda gini-gini, padahal uangnya nggak ada, dari mana? Ya, beli bodek satu pun kalau kali 270 juta, uangnya banyak banget kok. Jadi, apalagi buat yang tinggi-tinggi. Hanya mereka membuat yang rendah aja SPM-nya. Ya, saya ngawal otonominya saja, tapi saya begitu ditanya teknis kesehatan nggak akan mampu. Orang Kemendagri nggak mampu. Kemendagri mengawal otonominya, bukan mengawal teknis kesehatan, bukan mengawal teknis ini apa PU ya pasti. Itu penyebabnya. Jadi asal jawab aja kawan saya di Bangda itu, karena dia harus ngasih jawaban pada Anda ya. Jadi, ya ini. Kalau Anda katakan sama dia, Pak, ini air udah 88%, Pak. Ini jalan 60%, bingung lagi dia. Jadi gini, Noval, membuat itu jadi gini ya. Siapa sih sebenarnya yang membuat kebijakan itu? Menterinya enggak, menteri orang politik. Yang penting dia perintah sama dirijen. Dirijen enggak juga sih, kecuali dirijennya pinter banget ya. Jadi karena dirijen waktunya habis juga. Yang buat itu level direktur, saya sama saya. Karena saya pernah jadi direktur, pernah jadi dirjen. Jadi saya tahu persis. Kalau jadi dirjen itu habis waktunya. Nah, tangan aja habis waktunya. Jadi direktur lah eselon 2. Eselon 2 dengan eselon 3. Itulah yang sebenarnya banyak. Makanya nggak salah tuh kalau Yusuf Kala mengatakan negara ini diatur oleh orang eselon 3. Ya benar emang. Ya. Oke, ada yang nanya lagi? Ya, you get the point ya. Itulah realitas. Pak, berarti Kemendagri nggak menjalankan fungsi check and balance untuk ini dong Pak, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dong Pak? Ya, check and balance dari sisi mengawal otonominya, yes, betul kita yang ngawal. Tapi itu check and balance di teknikalnya. Dan kita sudah kasih tahu, memang kadang-kadang kementerian itu kan ngibul aja, wah ini dia ngomong teknis, kita kan nggak ngerti. Wah ini gini-gini, apa ngomongnya ini? Ngomong teknis ya sama dia tidak ngertinya kalau saya ngomong otonomi. Saya ngomong otonomi dia nggak ngerti, begitu dia ngomong teknis saya nggak ngerti. Jadi harusnya bagaimana? Saya harus didampingi sama ahli teknis. Kadang-kadang kawan itu menganggapnya, oh enggak kami ahlinya sudah, kawan-kawan sektor itu udah nganggapnya kami ahlinya, ya sudah. Jadi itu Pak Windy persoalannya. Jadi how difficult ya. Zaman Pak Harto nggak terjadi gini. Satu, memang dia otoriter. Kedua, semua orang siap gerak saja. Dan persoalan gini nggak terjadi dulu. Mana ada SPF sekarang aja yang terjadi. Oke. Silakan aja ya. Nanya. Oke, kalau enggak. Pak, izin Pak. Tadi sedikit Pak. Ya, gimana? Gimana? Jadi kan ada undang-undang jalan yang terbaru Pak. Yang ya. tahun baru 2022 ini disahkan Pak, perubahan kedua itu ada SPM-nya Pak. Berarti harusnya PP nanti harus direvisi mengikuti itu ya Pak? Atau seperti apa? Boleh. Ada SPM-nya? Ada Pak, ada kata SPM bahwa harus ya, didasarkan pada SPM. Artinya Anda bisa tahu kan, sebenarnya yang membuat kebijakan SPM jalan itu siapa sih? Anda bisa lihat. Kemarin yang tadi saya katakan, jangan-jangan levelnya eselon 2 yang buat. Eselon 2 masuk ke dirjennya sibuk, menteri nggak, waktunya kurang kali karena sibuk buat jalan tol, sibuk ya tangan. Dan sekarang ya mau nggak mau ya ketika keluar undang-undang baru mau nggak mau ya harus. Ya. Jadi memang
Ya sama dengan saya buat Undang-Undang 23, saya pensiun, yang neruskan nggak ngerti juga. Waduh, makanya saya tuh diundang. Makanya kenapa saya jadi tenaga ahli di Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sampai sekarang. Karena untuk ngawal ini. Karena saya tahu sejarahnya. Kenapa pasal ini jadi? Karena ini persoalannya. Kenapa pasal ini jadi? Karena ini persoalannya. Generasi berikut saya nggak ikut-ikutan, baca tekstualnya, bingung dia. Nah ini kok kayak gini, Pak Wade, kok gimana cerita asal-usulnya jadi kayak begini katanya. Nah ini juga gap yang terjadi di Indonesia. Continuity orang, dan undang-undangnya jarang dibaca, kecuali Anda mahasiswa karena mau ujian, kan baca ya. Pejabatnya belum tentu baca, kalau dia baca, kalau terkait dengan kepentingannya dia baca. Ya, itu pun pasal tertentu aja dia baca. Tidak baca secara menyeluruh. Oke, kalau itu yang you ceritakan, ya pasti diganti nantinya. Definitely pasti diganti. Oke, ada lagi? Pak, ini yang terkait produk hukum peraturan daerah yang harus dievaluasi sama Kemendagri, kan ada keluaran peraturan produk hukum Permendagri itu Pak, yang mengecek ataupun mengevaluasi produk hukum daerah termasuk pergub atau peraturan kepala daerah gitu ya Pak. Ya, Itu kira-kira ya. gimana Pak? Berarti kita nggak fleksibel lagi atau nggak otonominya dibatasin atau gimana sih Pak? Ini Ya, sebenarnya tujuannya apa ya, sih, nggak meribetkan gitu ya Pak? Ya, jadi sebenarnya tujuannya gini, Mbak, supaya perda itu jangan nabrak peraturan yang lebih tinggi gitu. Itu sebenarnya. Satu, kan syaratnya perda, satu tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, kedua tidak bertentangan dengan kepentingan umum, ketiga tidak ini. Jadi hal normatif itu jangan. Masalahnya adalah, Mbak, gini aja, Mbak. Anda kerja di Kemdagri, ya, jadi direktur lah, direktur evaluasi undang-undang, peraturan undang-undangan perda maksudnya ya. Jadi ada 34 provinsi, Mbak. 34 provinsi. Satu tahun, satu provinsi mengeluarkan 3 perda aja. Akan ada 100 perda yang harus Anda baca. 100 perda yang Anda harus baca. Di perda, Anda harus baca juga naskah akademisnya kalau ada. Nggak sempat, Mbak. Nggak sempat, definitely nggak sempat. Saya udah bilang sama kawan-kawan, jangan mimpi, Anda kerjasama saja sama kampus, ya UI lah, undang sarjana hukum, undang kalau via gini yang ngerti otonomi, undang dari aspek hukum, 2 orang itu harus mengawal. Kalau perdanya tentang PU, ya undang orang teknis PU dari UI, ya kajian sipil lalu dari ITB, undang orang hukum. Ya, dari Kumham. Atau suncang itu ya Pak, atau suncang fungsional suncangnya di daerah diperkuat gitu ya Pak? Ya, Penyusunan itu pun sebenarnya, perancang. ya makanya sekarang orang buat perda, makanya ada Kumham di daerah, kan ada kanwilnya Kumham di daerah, yang tugasnya ngawal-ngawal itu juga. Kenyataannya, ya apa orang Kumham paham substansi, dia paham hukum, Mbak, tapi belum tentu dia paham substansi yang diatur. Hati-hati, Mbak. Sedangkan Pemda itu ngerjain 32 urusan, Mbak, dari lahir mati itu 32 urusan. Ya. Jadi sebenarnya inilah komplikasi daripada otonomi luas itu luar biasa. Jadi dia ngerjakan terlalu banyak Pemda kerjaannya. Sekarang di kalangan sekolah ya, kalangan orang-orang yang berpendidikan mulai melihat, Pak Made apa nggak terlalu luas otonomi itu? Ya, dan saya percaya memang betul itu terlalu luas ya. Jangan-jangan otonomi terlalu luas harus mulai diadakan semacam inilah evaluasi lagi. Yang pelayanan dasarnya nggak beres kok. Coba Mbak utuh, yang diurusin kan tambang, sampah masih numpuk di depan kantor Pemda. Yang diurusin tambang, logikanya nggak kena. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Screen. Ya inilah otonomi yang luas tadi yang saya katakan. Ini 32 urusan. Ya. Ini 32 urusan. Atau itu banyak banget, terlalu banyak. Terlalu banyak bagi saya, terlalu banyak. Apa aja? Jadi gini cara berpikirnya. Jadi gini, kenapa KB, BKKBN kok ada sini? Kalau enggak ada dia, maka ketika mengerjakan KB di NTB atau di NTT, mereka akan buat kantor ini. Si BKKBN akan membuat kantor di sana untuk mengerjakan KB di NTT. Kalau kita membuat kantor, ributlah orang daerah. Loh, ini kok katanya udah otonomi luas, kok ini mereka buat kanwil lagi? Orang pusat mengatakan ini bukan kanwil, ini balai besar, gitu istilahnya. Apalah kantor, apalah namanya, ya kanwil. Tapi kenyataannya itu yang terjadi. Makanya
untuk mengatasi itu terpaksalah semua yang ada kementerian, yang ada kantornya, yang ada portofolionya dibuatin sini ya, kecuali Menko yang itu kan nggak ada. Tidak ada portofolionya. Jadi yang gini ada semua. Bencana sosial, kesejahteraan, perubahan rakyat dan seterusnya. Ini banyak sekali, terlalu banyak. Ya. Nah, ini yang jadi masalah ya. Sampai ya, kepustakaan. Saya katakan perpustakaan, arsip lagi yang paling ini. Arsip ini kan bagian di, maka kawan arsip nasional, Arnas ya, arsip nasional katakan, Pak Made, kami diatur oleh undang-undang, bukan suka-suka. Kami diatur oleh undang-undang. Ya, harus gini. Kalau enggak, kami buat kantor arsip di daerah kali ya. Nah, di sini ego itu muncul. Betapa sulitnya memang nyusun ini pemerintahan ini, karena ini implikasi konstitusi. Kecuali kita kompak semua, ini fokuskan aja di pelayanan dasar dan sektor unggulan, itu aja ya udah bagus lah. Tapi apa mau? Nah, karena konkuren, karena dia konkur dikerjakan bersama, sekarang supaya dia tidak overlap, siapa ngerjakan apa harus jelas. Maka di sini dikatakan satu eksternalitas, spill over. Siapa kena dampak dia yang ngurus. Ya, siapa kena dampak dia yang ngurus. Bahayanya ya di sini terus kemudian yang ngurus siapa? Kalau urusan itu ada uangnya, semua aku kena dampak. Kalau nggak ada uangnya, saya nggak kena dampak katanya. Maka dibuatlah yang kedua, akuntabilitas. Yang ngurus itu yang paling dekat dengan dampak. Ya, yang ngurus itu paling dekat dengan dampak. Ini, ya. Nah, ketika cerita eksternalitas akuntabilitas ini value-nya demokrasi. Value-nya demokrasi sini. Mendekatkan pemerintah pada rakyatnya. Sehingga pemerintah akuntabel pada rakyat. Tapi sering ini mengorbankan efisiensi. Hati-hati. Seringkali mengorbankan efisiensi. Maka semua jadi gini, kenapa efisiensi penting? Ini kayak zero sum game nih. Kalau dia demokratis sering tidak efisien. Kalau dia efisien tidak demokratis. Ya. Jadi makanya buat kriteria yang kedua efisiensi. Jadi urusan pemerintahan ini semuanya muaranya pelayanan publik. Semua. Kesehatan, pelayanan kesehatan. Perdagangan, pelayanan perdagangan. Semua urusannya bermuara pelayanan publik. Pelayanan publik harus efisien, tidak boleh high cost ekonomi. Kenapa? Karena kita dalam lingkungan strategis globalisasi. Suatu bangsa bisa survive globalisasi apabila bangsa itu dapat mengeduakan hal. Satu, comparative advantage, dan dua, competitive advantage. Ya. Comparative dan competitive advantage. Ya. Jadi, nah untuk itu maka pelayanan publik tidak bisa high cost ekonomi karena dia akan membuat kita kalah dalam globalisasi. Ya. Jadi tidak boleh. Supaya tidak high cost ekonomi, maka harus efisien. Untuk mencapai efisiensi, dia harus mencapai skala ekonomis. Economies of skill dari pelayanan publik. Contohnya, jangan membuat pemadam kebakaran satu kecamatan, satu kabupaten kota. Kalau bisa kerjasama, lebih hemat lagi. Nah, ya, jangan membuat PDAM satu kecamatan, satu kabupaten, satu kota. Bila-bila kerjasama lagi. Oke. Nah, supaya skala ini supaya skala ekonominya tercapai, maka catchment area, ya, skala ekonomi dapat tercapai melalui cakupan pelayanan. Catchment areanya harus optimal, ya, harus optimal sekali. Ya. Nah, disinilah akan lahir kerjasama. Akan lebih efisien kalau sampah di Jabodetabek diatur dalam satu manajemen. Ya, kalau enggak saling mematikan dia. Akan lebih efisien apabila transportasi, ya, kayak busway segala macam diatur dalam satu otorita. Ya, dia kan kalau enggak dia pergi ke Bekasi, di Bekasi dicegat, masuk lagi dia terminal Bekasi, kena lagi distribusi. Dia high cost jadinya. Maka harusnya di sinilah lahir konsep kerjasama. Di sinilah akan cikal bakal amalgamasi, penggabungan Pemda. Hari ini Pemda nggak mau digabung-gabung, kenapa? Karena dia tidak melalaikan efisiensi. Boros ya. Jadi tidak. Ya. Dengan tiga kriteria ini, maka bagaimana pembagian kewenangannya antara pusat dan daerah, ini pembagiannya. Orang pusat kerjanya apa sih? Mengatur, membenang, membuat aturan main, norma, standar, prosedur, kriteria. PP, Perpres, Permen, NSPK namanya sekarang. Dua, monitoring, evaluasi, supervisi. Ketiga, fasilitasi agar daerah ngerti aturan main. Dan kalau mereka menjadi implementer orang pusat, adalah urusan-urusan pemerintahan yang berdampak nasional.
Kayak UI, ya perguruan tinggi dampaknya nasional, pusat ngatur. Karena yang mendapat benefit nasional mendapat benefit, bukan orang Depok aja, nasional ikut, ya. Atau urusan strategis nasional, strategis, ya. Jadi kayak ya kawasan ekonomi khusus, ya kawasan strategis nasional, ya. Kayak umpamanya tempat latihan perang kayak gitu ya bisa kawasan strategis nasional dan internasional. Disinilah untuk kawasan-kawasan strategis nasional, di sini pusat bisa mengerjakan. Ya. Oke, provinsi kerjanya apa sih? Berwenang ngatur ngurus urusan pemerintahan yang 32 tadi, yang berdampak satu provinsi, lintas kabupaten kota dalam aturan main yang dibuat oleh pusat. Kenapa saya mengikuti aturan main pusat? Karena tanggung jawab akhir ada di presiden di pusat. Ya. Kabupaten kota berwenang ngatur ngurus urusan pemerintahan yang berdampak lokal satu kabupaten kota dalam aturan main yang dibuat oleh pusat. Inilah cara ngaturnya. Maka kalau kita lihat, inilah kalau diginikan wajib pilihan, ya. Nah, wajib terkait dengan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan dan umum, ini yang ada SPM-nya. Dulu ini semuanya ada SPM, bangkrut, nggak ada uangnya. Ini ada SPM-nya. Dua, yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, ini. Sektor unggulan, ini jadi urusan pilihan. Nah, jadi daerah harus mulai mikirkan ini. SPM itu yang ini saja konteksnya. Nah, di sini pun ribut tadi. Ya. Tadi kayak Noval katakan, Pak, kenapa ketika pemilihan umum kok jalan tidak masuk SPM? Ya, itu satu bentuknya. Di sini hati-hati sekali. Mekanisme check and balances harus terjadi di sini. Ya. Oke, yang tidak terkait pelayanan dasar kayak arsip, statistik, kesandian ini. Oke, bagaimana supaya efisien? Ini harus jalan hidup sendiri nih, masing-masing hidup. Ya. Yang ini fungsinya bisa digabung, dirumpunkan yang sejenis, dirumpunkan supaya efisien. Yang ini pilih yang paling sektor unggulan. Saya lihat sektor unggulan apa? Satu, lihat mata pencarian penduduk mata pencariannya apa? Lihat ya. Kedua, lihat struktur PDRB, produk domestik regional bruto, sektor-sektor ekonomi apa yang bentuk agregat ekonomi daerah. Tiga, lihat pemanfaatan lahan. Ya, lahan dipakai apa? Sintesis daripada tiga hal itu akan menunjukkan sektor unggulannya apa. Ya, kayak Bali, banyak kampung saya, pariwisata, perdagangan, UMKM, terutama ya, dan pertanian, gitulah. Nah, terus kalau ada yang lain-lainnya bisa ngegabung, akan lahirlah konsep right sizing, ramping struktur kayak fungsi. Ya. Ini kalau kita lihat contoh, banyak pendidikan pusat, perguruan tinggi, provinsi ini SLB dan SLTA, kabupaten kota, PAUD, SD, SLTP. Ya. Kurikulum ini, ya akreditasi. Nah inilah pembagiannya supaya dia tidak overlap. Celakanya sering provinsi ngerjain kerja kabupaten kota atau jadi contohnya pada jalan ya. Ternyata banyak sekali jalan sekarang yang berlokasi di kabupaten kota tapi jalan negara. Negaranya terlalu jauh, pusatnya terlalu jauh, tidak dibebani. Rakyatnya marah. Rakyat nggak ngerti dia itu jalan pusat, itu jalan provinsi atau jalan daerah. Pak Bupati depan kantornya jalan rusak, kenapa? Begitu Pak Bupati memperbaiki apa yang terjadi, datang BPK. Anda membiayai jalan yang bukan kewenangan Anda. Jadi masalah ya, masalah hukum. Akhirnya ya udah nggak usah diurus lah katanya, biarin aja. Dibandingkan kita kena persekara hukum katanya. Nah ini yang bahaya. Oleh saya pernah tanya Jakarta. Kemayoran Jakarta itu jalan nasional. Karena dulu ada bandara itu kan dulu kan Kemayoran, jalan nasional, belum dirubah statusnya. Harusnya diadakan reformulasi lagi, statusnya jalan apa gitu. Ya, ini kesehatan juga begitu. Pusat rumah sakit A, provinsi rumah sakit B, kabupaten kota rumah sakit C dan D, puskesmas, pustu. Ini salah satunya ya. Oke, jadi ini laksanakanlah kewenangan Anda. Kewenangan Anda. Dari sini akan, kalau ini jelas, maka ini. Kalau urusannya jelas, ada kepastian hukum. Kalau urusannya jelas, lembaganya jelas. Kalau nggak jelas, tidak jelas lembaganya. Ya. Kemudian kalau ini jelas, biayanya akan jelas. Karena money follow function. Uang ngikutin urusan. Pak, sekarang kan money follow program, Pak. Iya, betul. Karena Pak Jokowinya udah pusing. Money follow function nggak pernah jalan tuh. Jadi functionnya itu apa programnya, bangun jalan ya udah. Money program jalan gitulah program. Kan program itu datang dari function. Ya. Karena
Itu prakteknya karena begitu ya orang akhirnya semuanya cerita money for program. Program apa? Program bangun rumah sakit, yang bangun rumah atau stunting. Stunting itu kan kesehatan urusannya. Harusnya uang ikutin urusan kesehatan. Urusan kesehatan ada program stunting, baru dia program stunting jadi tidak lanjut daripada urusan kesehatan. Tapi sekarang karena presidennya bilang money for program, ya se-Indonesia orang bilang money for program. Saya lihat ini pragmatisme sekali, ya sangat pragmatis. Nah kalau urusannya tidak jelas, pembagiannya Binwas tidak jelas, pegawai nggak jelas, anggaran nggak jelas, pelayanan publik nggak jelas. Oke, banyak. Any question, please? Andi Vivi Azari, do you want to ask something? No, Pak, udah jelas, cukup jelas. Sudah Iya. jelas. Udah Bapak penjelasannya udah bagus Ya. banget. Pak Made, izin Pak. Bagus banget. Ya, Noval. Noval ketua kelas. Izin. Kritis nih saya. Noval gimana? Satu aja Pak. Tadi saya ini Pak, apa? Yang tadi Pak Made kan sempat bilang fenomena transportasi itu Pak ya. Yang lalu mungkin akan jadi cikal bakal amalgamasi. Mungkin kalau kita lihat di Jabodetabek katakanlah ya Pak, berarti kan mungkin nggak Pak akan terjadi amalgamasi gitu di daerah ini Jabodetabek ini. Karena kan itu kan berarti akan lebih didorong oleh fenomena urbanisasi kan Pak ya. Dan betul. lewat amalgamasi kan kita mungkin pengelolaan sampah yang sekarang kan di Bekasi ya Bantar Gebang, nah terus permukiman, transit oriented development, lalu mobilitas kan karena kan banyak pekerja di Jakarta yang dari luar itu ya dari Jabodetabek itu kan mungkin akan lebih mudah kan Pak kalau misal jadi satu area metropolitan bersama gitu. Ya, Nah betul. kira-kira Pak mungkin atau perlu nggak katakanlah Mendagri atau siapa gitu Pak untuk membuat proyeksi gitu potensi terjadinya amalgamasi dengan melihat pergerakan penduduk itu tadi Pak. Ya. Nah kira-kira hal seperti itu perlu diusahakan atau mungkin ya dibuat senatural mungkin aja lah gitu karena kan satu sisi isu perkotaan kelembagaan perkotaan ini kan juga sudah mulai diperhatikan banyak kalangan ya Pak. Nah itu seperti apa Pak? Terima kasih. Mas Noval, kalau sistem keuangannya kayak sekarang, ya sistemnya masih gaya DAU kayak gini sekarang, tidak ada insentif untuk efisien. Percaya sama saya. Ya, karena sekarang kalau Anda lihat PAD, nggak lebih maksimum 20% lah. Kali dulu 10%, 15%, sekarang 20% lah. 80% APBD itu tergantung dari pusat melalui mekanisme DAU. Ya, walaupun Undang-Undang 1 2022 sekarang mencoba merubahnya dengan unit cost salah satunya. Ya, tapi mencoba ya kayak Anda punya murid berapa? 1.000. Dari 1.000 itu satu murid itu berapa biayanya? Dan nanti kalau dia mekar kan ikutin itu kan orangnya diikutin kan, bukan lagi luas wilayah, nggak ke sana larinya pembagiannya. Unit cost-nya. Ya. Nah, kalau itu akan merangsang orang akan makin efisien. Nah, nanti kalau nggak itu uangnya dari mana? Tapi semasa gaya kita jadi gini sih ya. Kenapa gaya kita kok kayak gini kok? Ya, karena gini sih. Dulu itu penting sekali untuk persatuan bangsa. DAU alat ngerikat bangsa. Yuk main-main nggak aku kasih DAU mati yuk. Itu gampang-gampangnya gitulah. Yuk macam-macam yuk. DAU kepencet mati loh. Udah ikut ya. Siapa ikut NKRI gitu aja ya. Tapi makin ke sini kan udah lain lagi. Dunianya bukan lagi mau separatisme yang tadi. Bagaimana Pemda yang efisien kan ke sana larinya. Kenapa kita membuat masing-masing membuat TPA? Bantar Gebang aja TPA rame-rame buat gunung gitu kayak di Belanda saya lihat ya, dari lapangan golf, dari bukit ada lapangan golf. Kenapa nggak gitu? Ya karena ego region, ego daerah itu masih kuat sekarang. Kenapa tidak ada kepentingannya untuk efisien? Yuk bedah aja sekarang APBD. Kemana lari uangnya sekarang? Coba bedah APBD. Nova, 50% itu gaji pegawai loh. APBD sekarang 50% gaji pegawai, belum biaya SPBD, dinas, perjalanan dinas, listrik, telepon, kertas, komputer, DPRD, kepala daerah, kemana-mana dia pergi, ya kumpulin itu 20%, 70% sudah habis untuk ongkos tukang. Tukang apa? Tukang memakmurkan rakyat. Siapa tukang itu? ASN, kepala daerah, DPRD. Tinggal 30% buat rakyat. 30% rakyat datang kesehatan, datang pendidikan ngambil 20%, tinggal 10, datang kesehatan 10%. Yang lainnya kan penggembira saja. Nah,
Kenapa? Lah, duitnya aku nggak nyari kok, uang dapat dari pemerintah kok. Ya, ini. Oke, pemerintah happy juga. Nah, you nggak macam-macam, nggak mau lepas. Nanti bisa aku pegang you ekornya, nggak keluar dari NKRI you kan ke sana. Ya, tapi gaya gini kan lama-lama berubah. Ya, lain lagi orang tidak lagi mau nggak mau kan akan lebih efisien kalau transportasinya jadi satu Jabodetabek. Akan efisien kalau rumahnya jadi satu loh. Akan lebih efisien air minumnya jadi satu loh. Nah, mulai orang kalau tidak ada efisien yang kena siapa? Pajak. Rakyat kena pajak. Sekarang rakyatnya nggak merasa kena pajak banyak kok. Kalau jadi punya mobil baru merasa kena pajak. Jadi itu. Kalau luar negeri rakyatnya pajak itu. APBD dari pajak rakyat, terutama di Indonesia kan enggak, APBD 80% dari DAU kan, dari pusat. Nah, ini yang gejala ini yang mau dirubah oleh undang-undang. Kawan-kawan di Kementerian Keuangan sudah menyadari juga itu. Dunia ada berubah, kita harus berubah ke pelayanan publik. Udah mulai ke sana. Ya, makanya ketika saya buat pasal amalgamasi, penggabungan diketahui sama DPR. Nggak ada Pak Made, bagaimana ada gabung? Ini orang Mekar kok gabung kok? Gimana? Pak, ini pasal jaga-jaga. Karena di negara-negara yang waras itu udah banyak yang gabung, Pak. Udah banyak yang gabung. Bapak pergi ke Perancis, Commune gabung. Bapak pergi ke Australia gabung. Banyak gabung untuk efisiensi. Kenapa? Kalau dia ada efisien, yang kena siapa? Rakyat bayar pajak banyak, Pak. Di Indonesia nggak efisien. Yang terkena siapa? Bukan rakyat, Pak. Pemerintah pusat yang kena uangnya. Bukan rakyat. Rakyat nggak merasa, beli permen nggak terasa, baik kena pajak. Karena lari ke DAU. Nah, ini saya rasa just a matter of time. Novel pasti kok. Saya punya feeling. Amalgamasi itu that's reality. Kenyataan yang nggak bisa cegah. Walaupun bukan sekarang, Mbak Windy. Jadi jangan mimpi sekarang. Tapi idenya sudah ada. Pak, dengan undang-undang kendaraan, undang-undang perkotaan bisa nggak Pak amalgamasi? Jadi gini, Mbak. Sebenarnya kan saya udah dulu ketika buat itu kan saya undang orang perkotaan. Anda perkotaan apa sih yang mau, pasal apa yang Anda mau titipkan? Ya memang salah satunya amalgamasi, penggabung apa akan lebih bagus, akan lebih efisien kerjasama. Pertama, nampaknya ada kerjasama. Dari daerah yang berdekatan kerjasama saja, kerjasama transportasi, kerjasama air, kerjasama sampah, kerjasama lingkungan, kerjasama macam-macam lah. Yang nantinya itu cikal bakal untuk gabung aja, apa jadi dua katanya. Ya. Tapi kalau lihat gaya politiknya kayak sekarang, ribut itu. Nah kayak gini aja. DKI besok pindah ke IKN. Ya, ibu kotanya pindah. Jadi saya bilang, pasti orang politik ingin kabupaten kota ya jadi otonom DKI. Ya kata pusat otonom, daerah ini otonom. Nah, apalagi kalau mereka sudah dibandingnya ke Inggris, ke London, otonom tuh. Ya, saya bilang, hati-hati. Idealnya begitu. Kalau sisi demokrasi dilihat, mendekatkan pemerintah pada rakyat sehingga pemerintah akuntabel. Memang betul itu. Ya. Tapi di Indonesia apa yang terjadi? Kalau itu dicapai, orang pemerintahnya tidak efisien kok. Sekarang aja nggak efisien kok. Apa yang terjadi? Nanti Jakarta Pusat jalannya bagus. Begitu masuk jalan ke timur, geruk-geruk. Kenapa geruk-geruk? Duitnya sedikit kok. Itu yang terjadi nanti. Ya. Jadi hati-hati. Itu yang terjadi di Manila, Metro Manila. Coba Anda pergi ke Metro Manila, Makati bagus, begitu keluar Makati jalannya rusak lagi. Saya tanya sama teman saya, kenapa jalan rusak? Wah, ini PAD-nya kecil, rusak. Be careful, that one. Ya. Jadi memang ini adalah debat antara demokrasi dengan efisiensi. Ini dikotominya di sana. Syukur-syukur kalau bisa dia jalan berbarengan. Jadi gitu ini, Novel. Ya. Akan ada, sudah disiapin pasalnya, mas saya juga disiapin pasal, walaupun jadi bahan ketahuan, siapin saja Pak, saya bilang DPR, siapin saja. Perkara jadinya kapan, minimal kalau suatu hari ada kehendak bersatu, ada cantolan hukumnya. Kalau sekarang nggak ada cantolan hukumnya, kalau tidak dibuat nggak ada cantolan hukumnya. Ya. Oke, ada lagi, silakan. Kalau enggak, mari saya lanjutkan. Lagi misalnya sudah jelas, apa personil sudah jelas, apa anggaran sudah cukup, apa pelayanan publik yang dihasilkan sudah jelas, apa binwas, ya
B2 sudah jelas. Nah, ini. Jadi banyak pertanyaan yang harus dijawab ya. Jadi ini prerequisite ya, prasyarat supaya bisa jalan SPM. Kalau ininya belum tercapai ya susah banget. Ini saya liwatin aja, nggak bisa baca. Nah, SPM ini yang tadi dikatakan Noval. SPM mengacu pada Undang-Undang 3 pasal 18 ayat 3 PP 2 2018 tentang pedoman penyusunan. Pedoman penyusunannya. Yang nyusun masing-masing SPM itu kementerian, Permen pasti. Ada 6 SPM kan, pendidikan, kesehatan, PU, sosial, ketentraman ketertiban ya. Oke, pengertian dan kewenangan wajib ya. Ini merupakan urusan pemerintah yang wajib menjadi kewenangan daerah otonom yang diwajibkan oleh pemerintah. Urusan wajib dilakukan oleh pemerintah. Urusan terkait dengan pelayanan dasar yang terkait dengan pelayanan daerah menyangkut hak konstitusional ya. Pelayanan kewenangan wajib harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Pelaksanaan kewenangan wajib oleh daerah harus tercermin dalam. Dari sini aja kelihatan kok. Malah daerah malah banyak bansos, apalagi mau pemilu sekarang. Wah, banyak kali bansos. Ya, melindungi. Jadi kriteria kewenangan wajib dia melindungi hak konstitusional perorangan maupun kelompok masyarakat, melindungi kepentingan nasional yang dilakukan berdasarkan konsensus nasional dan rangka menjaga keutuhan NKRI. Jadi tidak bisa dilihat ketawa, kami seteko katanya. Nanti orang Kaltim ketawa lagi, kami sudah segentong katanya. Ya, nggak bisa. Jadi harus studi dulu kementerian terkait, melihat berapa kemampuan SDM, kemampuan finansial terutama, baru buat SPM-nya. Nah, dibuat sendiri. Kalau buat sendiri pasti over yang terlalu berlebihan. Dengan kewenangan wajib daerah dengan secara nasional. Jadi padahal di undang-undang ditentukan. Kalau di undang-undang HKPD yang baru pun ada enforcement lemah di Indonesia. Kalau law enforcement kuat, lain lagi ceritanya. Ya, dapat menjamin akses. Ya. Standar pelayanan nasional harus dapat maju negaranya ngapain pakai minimal standar pelayanan saja, nggak usah pakai minimal lagi ya. Kalau udah maju sekarang terpaksa pakai minimal dulu. Oke, tingkat minimal untuk pelayanan dasar. Jadi minimum kalau saya pergi ada jalan dah, kalau udah ada di desa ada jalan dah ke kecamatan ya. Jadi jangan sampai nggak ada. Standar pelayanan minimum harus diacu dalam perencanaan daerah, penganggaran daerah, pengawasan, pelaporan, merupakan salah satu alat untuk menilai LKPJ, akuntabilitas daerah di sini. Apa ya ini? Pemerintah daerah wajib menyiapkan pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimum, ya. Terus kemudian pelayanan berbeda dengan standar teknis. Tadi saya katakan minimum ada jalan dari desa ke kecamatan. Jalannya standar teknisnya jalan beton, jalan aspal, jalan pasir batu atau apa. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas. SPM dapat merangsang rasionalisasi. Nah, di sini. Kalau jelas SPM-nya, ini kerjaannya, ini minimal capai, berapa lembaga yang pesannya, dan berapa pegawai yang dibutuhkan. Ya, input, proses, hasil, benefit, dan impact. Inilah indikatornya. Oke. Dan misalnya penyediaan dukungan, ya, perlu capacity building, ya. Jadi ada negosiasi antara pemerintah dan daerah yang tidak dapat melaksanakan. Kalau daerah nggak dapat menyediakan SPM, kenapa sebabnya? 1, uang informasi jawabannya. 3, skillnya kurang, maka perlu capacity building. Bantuan DAK, ya, jadi melalui antara Kemdagri, Bappenas dan Kemq, ya, jadi ngecek fiskal daerah. Karena kapasitas fiskalnya memang ada kapasitas fiskalnya kurang, jadi sehingga SPM terlantar, maka DAK jawabannya. Jadi melalui SPM pemerintah akan tahu pemeliharaan apa yang harus dilakukan terhadap daerah. Sistemnya yang salah, lembaga yang salah, atau individunya ya. Saya akan menentukan kinerja otonomi dari daerah. Jadi
kalau melihat daerah itu bagus nggak kinerjanya, lihat SPM-nya tercapai nggak, ya. Memutuskan apakah daerah yang tidak mampu melaksanakan kewajiban wajib dan tidak mencapai walaupun sudah melalui pembinaan kapasitas perlu. Nah ini di sini nih yang tadi katakan Noval tuh, perlu dipertimbangkan penghapusan daerah melalui proses penggabungan daerah. Ya, tapi ini penghapusan karena dipaksa karena dia tidak mampu mencapai pelayanan dasar, SPM-nya nggak tercapai, sudah dibina nggak bisa juga, dibantu susah sekali, ya dibinasakan, digabung dengan daerah lainnya yang terdekat. Ya, ini bukan amalgamasi dalam syarat sukarela. Ini amalgamasi karena paksaan. Ada pasalnya ini. Ya, apa? Terputus, Pak. Oh my God. Oke, jadi sebenarnya isinya nanti ada contoh-contoh SPM di belakang, ya. Ada contoh-contoh SPM-nya, ada pendidikan kesehatan yang saya rasa udah berubah sekarang karena udah banyak pengalaman dirubah sekarang, ya. Oke, sebelum kita off, ini udah jam 9. Kalau ngomong gini panjang banget. Ada yang berkomentar dulu, ada yang nanya gimana? Mas Genut, ada yang tanyakan? Siap, cukup Pak. Cukup. Masih mengamati, ya, Ya. dan menyimak diskusinya sangat 5, menarik. Diskusinya panjang banget nih. Jadi siapa yang mau jadi bupati, jadi DPRD cocok lah belajar ginian, ya. Jadi betapa jelimetnya. Padahal orang bekas tukang ban itu jadi DPRD. Sedangkan persoalan yang dihadapi kayak begini, terus bagaimana mereka mau ngurus daerah? Saya udah katakan pada waktu buat undang-undang bahwa seorang calon kepala daerah minimal mempunyai pengetahuan pemerintahan lah. Nah, orang nggak ngerti pemerintahan kok jadi kepala daerah terus ngapain kawan itu? Terus jadinya, ya. Jadi ampun deh. Tapi kalau kembali saya katakan, undang-undang itu produk politik. Nah, itu terjadi pertentangan. Secara akademis perlu, secara politik no. Ngapain nanti terlambat aku. Yang politik menang, Pak Windy. Jadi hilang tuh pasal. Ya, jadi udah luar biasa lah. Inilah realitas kita. Ya, ada realitas akademis, ada realitas lapangan, realitas politik. Dan selalu politik menang. Hati-hati loh, politiknya menang. Hal-hal aneh, politiknya menang. Ya. Ya, sama dengan udah korupsi masuk penjara asal mengatakan saya pernah koruptor dihukum, sekarang saya minta maaf gitu, yang mau menyalonkan diri ya masuk lagi dan celakanya menang lagi. What happened with this country? Kadang-kadang saya mikir apa benar kita berotonomi kayak gini nih. Saya bilang jauh banget dari teori yang kita pelajari, jauh banget. This reality, ya. Jadi tapi kita jadi idaman negara-negara. Saya datang ke Kamboja, saya datang ke Myanmar, ke Nepal. Mereka senang kali dengan kita, karena terkenal kita. Otonomi kita is almost the best, katanya. Udah hebat banget. Karena semuanya mimpi. Ya, delegasi Yordania datang, saya cerita, wah senang Indonesia. Kalau andai kan kita bisa niru Indonesia, katanya. Bangladesh juga begitu. Saya kan, aduh, hati-hati, the trap is there. Trapnya di sana. Ketika kita belum siap secara gini ya, baik secara sosial ekonomi nggak siap, ini jadi jebakan juga. Tapi memang makin hari makin baik saya lihat ya. Mulai ada muncul orang kayak Jokowi, Risma, Ridwan Kamil, mulai ada. Kalau sentralisasi nggak mungkin ada, ya. Tapi ya kita babak belur dulu Mbak Windy, nggak bisa langsung lompat kita. Ya, kalau nggak ada Jokowi dong, kalau nggak ada otonomi nggak ada Jokowi dong, nggak ada Risma dong. Ya nggak dari Ridwan Kamil loh, nggak mungkin datang jenderal aja yang datang ke bagian itu. Nah ini otonomi ini memang kesempatan, tapi masalahnya yang bagus bisa dihitung jari, yang kurang bagus banyak banget gitu. Itu tantangannya. Oke, that's it. That's menarik sekali dari tadi diskusinya, saya menarik. Tapi minimal Anda bisa berdebat lah. Ya, kalau ada orang ngomong otonomi Anda bisa berdebat, karena Anda ketemu langsung dengan orang yang buat undang-undangnya. Jadi tahu persis what's happening ya. Jadi tidak semata-mata baca buku ya. Kalau baca buku tok ya memang repot kita susahnya. Tapi realitasnya kayak gini lah Indonesia.
Gimana Noval? You have last comment? Ya, enggak. Udah oke. Oke, Pak. Ya. Pak Windy, oke? Are you oke? Cukup Pak malam ini. Terima kasih banyak pencerahannya.